Dan kita ke Jawa Timur, pemirsa. Jember Fashion Carnaval 2016 dimeriahkan oleh Parade 9 Defile. Ya, bertempat di alun-alun Jember, parade terbesar di Indonesia ini bertemakan revival dengan makna kebangkitan bangsa Indonesia. Vera Basson akan melaporkan selengkapnya dari Jember, Jawa Timur. Vera, bagaimana suasana puncak acara Jember Fashion Carnaval 2016? Ya, Zilvia dan Iqbal, suasana di alun-alun Jember ini sangat meriah sekali, dihadiri oleh ribuan penonton yang hadir untuk menyaksikan langsung Jember Fashion Carnaval 2016. Dan para penonton ini yang hadir baik itu dari domestik maupun mancanegara. Dan kemeriahan dari ajang puncak Grand Carnaval Jember Fashion Carnaval 2016 ini diawali oleh kemeriahan dari Parade Kids. Dan ini sangat memukau mata para penonton yang hadir. Dan ada 9 defile yang dihadirkan dan juga diikuti oleh sebanyak 600 peserta, baik itu dari pelajar, mahasiswa, baik itu mereka dari Jember maupun beberapa wilayah di sekitarnya. Dan Jember Fashion Carnaval ini berawal dari parade keluarga, namun sudah menjadi ajang akbar di Indonesia, bahkan hingga kancah internasional. Terbukti pada ajang Karnaval Internasional ini masuk dalam peringkat ketiga di Karnaval Internasional di Afrika. Zilvia. Berbeda dari gelaran Jember Fashion Carnaval tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, perbedaan dari Jember Fashion Carnaval dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun ini tentu saja dengan tema revival atau kebangkitan bangsa Indonesia. Kemudian juga mengusung tema Asian Games 2018 karena JFC ini ingin menyemarakkan dan memberikan semangat pada bangsa Indonesia untuk menyukseskan nanti Asian Games 2018 karena Indonesia menjadi tempat Asian Games yaitu di Jakarta dan juga di Palembang nantinya, sehingga kostum-kostum yang unik dan megah yang ditampilkan pada Jember Fashion Carnaval 2016 ini mengusung tema olahraga. Dan menariknya lagi, di Jember Fashion Carnaval 2016 ini melaunching tema baru yaitu bertemakan Family Group Carnaval. Dan berikut petikan wawancara kami dengan penggagas Jember Fashion Carnaval yaitu Dinan Faris. Tahun lalu kita selalu gayanya personal, per individu. Tapi sekarang ada per kelompok, per grup yang bisa menunjukkan identitas satu community dari grouping ini. Ya, yang paling baru yang akan di launching adalah Carnival Family. Carnival ini harus punya garis keturunan darah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam bentuk corporate juga, bisa company juga, ada ikatan kebersamaan. Ya, sampai dengan saat ini Jember Fashion Carnaval masih menampilkan paradenya dengan berbagai macam defile, yaitu 9 defile yang dihadirkan, dan tentunya akan meriah lagi dan kita nantikan nanti Asian Games dengan bertemakan olahraga. Zilvia dan Iqbal, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vera Basson melaporkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Anda kembali di Metro Kini, pemirsa. Pagelaran busana Jember yang digelar setiap tahun menjadi salah satu atraksi yang menarik turis mancanegara. Dalam pameran Adi Busana tahun ini, Jember Fashion Carnival hadir dengan kemeriahan elemen nasionalisme dalam tiap busananya. Warna-warni meriah yang dilukis pada wajah dan busana model ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Kali ini, kesempatan untuk memamerkan kekayaan desain Nusantara hadir dalam Jember Fashion Carnaval atau JFC 2016. Kali ini, pagelaran yang berlangsung dari 24 hingga 28 Agustus ini bertemakan revival atau kebangkitan. Tak hanya menonjolkan kultur lokal, namun perayaan Adi Busana ini juga mengangkat semangat patriotisme, perdamaian, agama, serta teknologi. Busana bernuansa alam juga ikut meramaikan peragaan busana ini, seperti elemen flora, fauna, bahkan kebakaran hutan. Dalam acara puncak pada hari Minggu ini, 2.000 model akan mengenakan kostum dari desainer sekaligus penggagas JFC, Dinan Faris. Selain itu, kemeriahan acara internasional ini juga akan menghadirkan arak-arakan bertajuk Asian Games 2016. Pagelaran yang digelar di Jember, Jawa Timur ini membawa kebanggaan tersendiri, karena menjadi karnaval terbaik di Asia, serta menjadi pagelaran busana terbaik ketiga di dunia, di bawah peringkat Rio de Janeiro dan Prancis.
Ya, ajang karnaval terbesar di Indonesia kembali digelar di Jember, Jawa Timur. Jember Fashion Carnaval 2016 digelar di alun-alun Kabupaten Jember. Kita langsung bergabung bersama rekan Vera Bahasuan untuk mengetahui bagaimana kemeriahan atau persiapannya langsung dari alun-alun Jember. Vera, bagaimana sejauh ini persiapan dari gelaran Jember Fashion Carnaval yang terpantau di sana? Ya, Iqbal, persiapan puncak acara Jember Fashion Carnaval 2016 ini sudah mulai terlihat. Beberapa peserta sudah mulai menyiapkan kostumnya. Dan di hari puncak Grand Carnaval ini akan menghadirkan 9 defile. Dan peserta sendiri ini ada berjumlah 600 orang. Mereka terdiri dari mahasiswa, pelajar, baik yang datang dari Jember maupun beberapa wilayah di sekitarnya. Nah, Jember Fashion Carnaval 2016 ini memang event fashion yang terbesar di Indonesia dengan penuh kostum dan pentas seni meriah. Kemarin gelaran acara Jember Fashion Carnaval dengan tema Wonderful Archipelago dengan peserta dari Kepulauan Riau dan Jawa Tengah, yaitu dari Batik Solo Carnaval. Nah, selain itu para pejabat juga ikut memeriahkan, diantaranya Bupati Jember, Bupati Sumeneb, dan Wakil Bupati Sidoarjo yang juga ikut parade dengan defile. Nah, Jember Fashion Carnaval 2016 ini memang berlangsung sejak tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2016 ini. Dan inilah salah satu event fashion dan budaya paling terkenal di Indonesia yang sudah mendunia, dikemas dalam rangkaian karnaval dan menghibur para wisatawan. Tahun ini bertemakan Revival yang merupakan lambang kebangkitan Indonesia. Nah, JFC ini sendiri merupakan event yang sudah berlangsung selama 15 tahun di Jember, Jawa Timur. Lewat event ini pula, nama Jember pelan-pelan makin terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak tahun 2008, angka kunjungan wisatawan yang datang ke JFC ini 250.000, sedangkan tahun kemarin ini sudah mencapai 800.000 wisatawan. Dan untuk gelaran acara Grand Carnaval pada puncaknya hari ini akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Ya, Iqbal, sementara demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Ya, tampaknya akan meriah sekali di sana. Terima kasih Vera Bahasuan melaporkan langsung dari Jember. Hingga kini Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri terus berupaya untuk memulangkan 177 WNI calon jamaah haji yang masih ditahan imigrasi Filipina. Jamaah calon haji yang ditahan diduga menjadi korban penipuan Biro Perjalanan Haji dengan memanfaatkan kuota haji yang terbatas dan daftar tunggu yang lama. Berikut pemaparan dari Ferry Prihadi. Ferry, silahkan. Ya, terima kasih Stefani, dan pemirsa, saya saat ini sudah memiliki sejumlah data yang sudah kami kumpulkan sebelumnya, dan peristiwa 177 warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih tertahan di Filipina seolah membuka mata kita bahwa masih ada praktik-praktik yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kita akan coba lihat dari beberapa data yang sudah kami kumpulkan mengenai beberapa celah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Biro Perjalanan Haji terhadap para calon jemaah haji Indonesia. Kita memiliki data yang pertama, di sini ada daftar tunggu calon haji secara provinsi, ada 5 provinsi yang kami lihat di sini, dan ini adalah secara kabupaten ataupun kota. Jika bisa kita lihat, ada Kabupaten Sidrap yang memiliki daftar tunggu yang bahkan mencapai tahun 2055, artinya harus menunggu hingga 39 tahun sebelum pada akhirnya calon jemaah haji dapat berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu hal yang ironi karena kuota dari daerah tersebut dikatakan cukup rendah, hanya dalam kisaran ratusan saja. Hal ini yang bisa saja dijadikan celah oleh Biro Perjalanan untuk memberangkatkan calon jemaah haji yang ingin segera bergerak ke Tanah Suci dalam waktu yang singkat ataupun yang cepat. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini adalah informasi kuota haji Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2012, jamaah haji Indonesia memang masih menempati jamaah tertinggi hingga saat ini dengan kuota lebih dari 220.000 jemaah. Namun pada tahun 2013, kuota jamaah haji Indonesia dipangkas oleh Kementerian Haji Negara Kerajaan Saudi Arabia hingga mencapai 168.000 saja. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan di area Masjidil Haram, dan pengurangan kuota juga terus berlanjut hingga tahun 2014, 2015 dan juga 2016, meskipun sudah ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji bagi negara ini. Seperti misalnya pada tahun 2015 langsung pertemuan antara Presiden Joko Widodo juga dengan Kementerian Haji, dan juga janji yang sudah pernah disampaikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi pada tahun 2015 untuk menambah
kuota jamaah haji pada tahun 2016. Namun nampaknya belum banyak perubahan ataupun penambahan signifikan kuota karena Kementerian Haji Arab Saudi menambahkan ataupun menyatakan bahwa perbaikan ataupun selesainya perbaikan di area Masjidil Haram tidak bertambah signifikan terhadap kuota, namun lebih kepada menginginkan kenyamanan bagi para jamaah haji. Kita akan bergerak ataupun melihat informasi selanjutnya. Ya, ini adalah tata cara pendaftaran haji di Indonesia, baik itu untuk haji reguler ataupun haji khusus yang hampir sama secara keseluruhan langkah-langkahnya. Dimulai dari membuka rekening haji, lalu juga membubuhkan surat keterangan sehat dan juga golongan darah, serta mengisi surat pendaftaran pergi haji ataupun SPPH di kantor Kemendag. Mungkin pada 10 atau 5 tahun terakhir masih banyak praktik-praktik yang tidak sesuai ataupun melalui calo di tahapan yang ketiga ini, namun pada 5 tahun terakhir ini sudah banyak calo-calo yang sudah ditertibkan oleh Kementerian Agama dan sudah tidak banyak ditemui praktik ini di lapangan. Serta langkah selanjutnya adalah mengajukan porsi di bank, tentunya setelah rekening tabungan dari calon haji lebih dari 25 juta rupiah. Di tahap inilah terkadang sering dimanfaatkan oleh biro-biro haji ataupun biro-biro perjalanan yang menginginkan agar peserta ataupun calon jemaah haji yang sudah memiliki uang lebih agar dapat berangkat terlebih dahulu atau memiliki porsi terlebih dahulu untuk selanjutnya lapor ke kantor Kementerian Agama untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan ini adalah celah jual beli kuota haji. Kita akan lihat poin yang pertama adalah daerah dengan peminat yang cukup tinggi dan juga jangka waktu yang panjang. Tadi kita bisa melihat ada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang waktu tunggunya bahkan hingga 2055, artinya lebih dari 30 tahun. Maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab dan langsung membeli kuota dari daerah lain yang kuota daerahnya cukup rendah dengan waktu ataupun juga waktu keberangkatan yang sedikit kosong. Serta ada langkah lainnya yaitu memanfaatkan kuota dari pendamping haji yang banyak juga dibeli oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab karena banyak sekali pendamping-pendamping haji yang sebenarnya sudah dikuotakan oleh Kementerian Agama namun pada akhirnya tidak terpakai dan kuota kosong inilah yang banyak diperjualbelikan. Dan ada satu poin terakhir lagi, yaitu menggunakan kuota dari negara lain, dan ini adalah hal yang saat ini tengah terjadi yang menimpa saudara-saudara kita terhadap 177 calon jamaah haji Indonesia yang sampai saat ini masih tertahan di Filipina yang masih menunggu kepastian. Tentunya ini adalah menjadi hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah saat ini, tidak saja hanya mengupayakan penambahan kuota haji terhadap pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, tetapi juga ada hal-hal lain yang bisa dilakukan seperti misalnya kembali menertibkan ataupun memprioritaskan jemaah haji yang belum berangkat dan juga jika memangnya bisa dilakukan berunding ataupun bernegosiasi dengan negara lain yang masih memiliki kuota yang cukup banyak. Ibadah haji adalah ibadah yang ingin dilakukan oleh setiap umat muslim, namun jangan sampai terjadi noda dalam praktik pelaksanaannya. Stefani. Ferry Prihardi, terima kasih untuk pemaparannya. Pemirsa, Kementerian Agama RI akan memperketat pengawasan terhadap travel haji yang akan memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Tidak hanya itu, Kementerian Agama bersama Kementerian Luar Negeri tengah berupaya memulangkan kembali 177 jemaah calon haji yang kini tertahan di Manila, Filipina. Marshalina Gita akan melaporkan selengkapnya dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Gita, apa langkah konkret Kementerian Agama untuk memperketat pengawasan terhadap travel haji yang akan memberangkatkan jemaah? Ya, Sylvia, jika berbicara mengenai apa sebenarnya langkah konkret dari Kementerian Agama, tadi pihak Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Kementerian Agama M. Yasin menegaskan bahwa akan terus berupaya dan juga berkoordinasi dengan pihak Barreskrim Mabes Polri karena sampai sejauh ini tercatat travel haji yang legal tercatat dalam Kementerian Agama ini totalnya ada 269, sedangkan untuk travel umroh yang legal dalam Kementerian Agama ini totalnya ada 693 travel. Untuk kasus dari 177 warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih tertahan di Manila, Filipina, ini dikarenakan terkena penipuan dari 8 travel haji ini yang tersebar di wilayah Jakarta, Makassar, dan di wilayah di Sulawesi Selatan lainnya. Nah, sampai saat ini untuk
travel haji yang ilegal, maka ini akan dikenakan sanksi tegas dari pihak Kementerian Agama, yakni dengan memberikan sanksi pencabutan izin atau pemblokiran dari travel haji tersebut. Kemudian juga akan berupaya dan berkoordinasi juga dengan pihak dari polda-polda di wilayah daerah-daerah lainnya, dan jika ternyata ada kasus penyimpangan seperti ini, maka harus segera dilaporkan dan maka akan diberikan sanksi tegas lagi. Mengapa? Karena ini masuknya sudah ke ranah hukum, karena ini tidak ada izin, ini bisa dikatakan merupakan ilegal, maka harus dikenakan sanksi pidana juga dari pihak tadi Kementerian Agama menyatakan seperti itu. Nah, tidak hanya bekerja sama juga dengan Barreskrim Mabes Polri, bahkan Kementerian Agama juga membentuk tim khusus penegakan hukum atau tim Susgakum untuk mengawal sejumlah jamaah umroh dan juga haji yang menjadi korban penipuan travel nakal yang juga bekerja sama dengan Barreskrim Mabes Polri. Karena kasus ini bukan hanya kasus pada 2016, karena di tahun sebelumnya pun juga ini sudah ada kejadian sama, sehingga dari pihak Kementerian Agama ini dikatakan tidak ingin kecolongan lagi terkait dengan penipuan travel haji. Zilvia. Gita, lalu apa langkah yang akan ditempuh Kementerian Agama untuk memulangkan 177 WNI yang tertahan di Filipina? Tadi disampaikan oleh Irjen Kementerian Agama M. Yasin menyatakan sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri khususnya untuk memulangkan 177 warga negara Indonesia yang berada di Manila, Filipina. Kalau misalnya ada beberapa informasi yang menyatakan saat ini ke 177 WNI ini berada di sel tahanan atau tertahan di wilayah Manila, Filipina, namun tadi disampaikan bahwa 177 warga negara Indonesia ini dalam kondisi baik dan berada di tempat penampungan keimigrasian di wilayah Manila, Filipina. Namun memang mungkin kondisinya tidak terlalu baik, sehingga dari pihak Kementerian Agama tadi menyatakan untuk melakukan koordinasi agar ke 177 warga negara Indonesia sebelum dipulangkan, karena masih ada beberapa proses lainnya yang harus diselesaikan, ini akan dipindahkan terlebih dahulu ke tempat yang lebih layak seperti itu. Nah, kemudian dikatakan oleh pihak dari Kementerian Agama bahwa ke 177 warga negara Indonesia ini jangan sampai terkena hukum pidana di Filipina. Mengapa? Karena harus diketahui bahwa posisinya dari ke 177 warga negara Indonesia ini masuk sebagai kategori korban penipuan dari 8 travel haji yang akhirnya tidak bisa memberangkatkan ke 177 warga negara Indonesia ini. Dan kita menarik lagi kepada kasus, kalau misalnya berbicara mengenai mengapa akhirnya marak sekali ada travel haji atau oknum-oknum travel haji di wilayah Indonesia, ini juga disampaikan bahwa karena kuota haji yang minim gitu atau yang kurang, karena banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya Muslim ini yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dan disampaikan memang sampai saat ini ada hubungan multilateral ASEAN countries kepada beberapa negara, karena kita ketahui seperti misalnya Filipina ataupun Myanmar, ini mereka memiliki kuota haji yang berlebih atau tidak dipakai oleh masyarakat Muslim di negaranya. Namun dikatakan sampai saat ini masih harus melakukan koordinasi, tidak bisa langsung memberikan kuota haji tersebut kepada masyarakat Indonesia. Dan disampaikan juga dari pihak Kementerian Agama akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat ini bisa lebih selektif untuk memilih travel haji untuk melakukan atau menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Demikian Zilvia dari Kementerian Agama, saya kembalikan ke Anda di studio. Marsyalina Gita, terima kasih atas laporan Anda. Dan ada satu poin terakhir lagi, yaitu menggunakan kuota dari negara lain, dan ini adalah hal yang saat ini tengah terjadi yang menimpa saudara-saudara kita terhadap 177 calon jamaah haji Indonesia yang sampai saat ini masih tertahan di Filipina, yang masih menunggu kepastian. Tentunya ini adalah menjadi hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Saat ini tidak saja hanya mengupayakan penambahan kuota haji terhadap pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, tetapi juga ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, seperti misalnya kembali menertibkan ataupun memprioritaskan jemaah haji yang belum berangkat, dan juga jika memangnya bisa dilakukan, berunding ataupun bernegosiasi dengan negara lain yang masih memiliki kuota yang cukup banyak. Ibadah haji adalah ibadah yang ingin dilakukan oleh setiap umat muslim, namun jangan sampai terjadi noda dalam praktik pelaksanaannya. Stefani. Ferry Prihardi, terima kasih untuk pemaparannya. Pemirsa, Kementerian Agama RI akan memperketat pengawasan terhadap travel haji yang akan memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Tidak hanya itu, Kementerian Agama bersama Kementerian Luar Negeri tengah berupaya memulangkan kembali 177 jemaah calon haji yang kini tertahan di Manila, Filipina.
Marshalina Gita akan melaporkan selengkapnya dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Gita, apa langkah konkret Kementerian Agama untuk memperketat pengawasan terhadap travel haji yang akan memberangkatkan jemaah? Ya, Sylvia, jika berbicara mengenai apa sebenarnya langkah konkret dari Kementerian Agama, dari pihak Kementerian Agama dalam hal ini Irjen Kementerian Agama M. Yasin menegaskan bahwa akan terus berupaya dan juga berkoordinasi dengan pihak Barreskrim Mabes Polri. Karena sampai sejauh ini tercatat travel haji yang legal tercatat dalam Kementerian Agama ini totalnya ada 269, sedangkan untuk travel umroh yang legal dalam Kementerian Agama ini totalnya ada 693 travel. Untuk kasus dari 177 warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih tertahan di Manila, Filipina, ini dikarenakan terkena penipuan dari 8 travel haji ini yang tersebar di wilayah Jakarta, Makassar, dan di wilayah di Sulawesi Selatan lainnya. Nah, sampai saat ini untuk travel haji yang ilegal, maka ini akan dikenakan sanksi tegas dari pihak Kementerian Agama, yakni dengan memberikan sanksi pencabutan izin atau pemblokiran dari travel haji tersebut. Kemudian juga akan berupaya dan berkoordinasi juga dengan pihak dari polda-polda di wilayah daerah-daerah lainnya, dan jika ternyata ada kasus penyimpangan seperti ini, maka harus segera dilaporkan dan maka akan diberikan sanksi tegas lagi. Mengapa? Karena ini masuknya sudah ke ranah hukum, karena ini tidak ada izin, ini bisa dikatakan merupakan ilegal, maka harus dikenakan sanksi pidana juga dari pihak tadi Kementerian Agama menyatakan seperti itu. Nah, tidak hanya bekerja sama juga dengan Barreskrim Mabes Polri, bahkan Kementerian Agama juga membentuk tim khusus penegakan hukum atau. Dan kita ke Jawa Timur, pemirsa. Jember Fashion Carnaval 2016 dimeriahkan oleh Parade 9 Defile. Ya, bertempat di alun-alun Jember, parade terbesar di Indonesia ini bertemakan revival dengan makna kebangkitan bangsa Indonesia. Vera Bason akan melaporkan selengkapnya dari Jember, Jawa Timur. Vera, bagaimana suasana puncak acara Jember Fashion Carnaval 2016? Ya, Zilvia dan Iqbal, suasana di alun-alun Jember ini sangat meriah sekali, dihadiri oleh ribuan penonton yang hadir untuk menyaksikan langsung Jember Fashion Carnaval 2016. Dan para penonton ini yang hadir baik itu dari domestik maupun mancanegara. Dan kemeriahan dari ajang puncak Grand Carnaval Jember Fashion Carnaval 2016 ini diawali oleh kemeriahan dari Parade Kids. Dan ini sangat memukau mata para penonton yang hadir. Dan ada 9 defile yang dihadirkan dan juga diikuti oleh sebanyak 600 peserta, baik itu dari pelajar, mahasiswa, baik itu mereka dari Jember maupun beberapa wilayah di sekitarnya. Dan Jember Fashion Carnaval ini berawal dari parade keluarga, namun sudah menjadi ajang akbar di Indonesia, bahkan hingga kancah internasional. Terbukti pada ajang Karnaval Internasional ini masuk dalam peringkat ketiga di Karnaval Internasional di Afrika. Zilvia. Berbeda dari gelaran Jember Fashion Carnaval tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, perbedaan dari Jember Fashion Carnaval dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun ini tentu saja dengan tema revival atau kebangkitan bangsa Indonesia. Kemudian juga mengusung tema Asian Games 2018 karena JFC ini ingin menyemarakkan dan memberikan semangat pada bangsa Indonesia untuk menyukseskan nanti Asian Games 2018 karena Indonesia menjadi tempat Asian Games yaitu di Jakarta dan juga di Palembang nantinya, sehingga kostum-kostum yang unik dan megah yang ditampilkan pada Jember Fashion Carnaval 2016 ini mengusung tema olahraga. Dan menariknya lagi, di Jember Fashion Carnaval 2016 ini melaunching tema baru yaitu bertemakan Family Group Carnaval. Dan berikut petikan wawancara kami dengan penggagas Jember Fashion Carnaval yaitu Dinan Faris. Tahun lalu kita selalu gayanya personal, per individu. Tapi sekarang ada per kelompok, per grup yang bisa menunjukkan identitas satu community dari grouping ini. Ya, yang paling baru yang akan di-launching adalah Carnival Family. Carnival ini harus punya garis keturunan darah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam bentuk corporate juga, bisa company juga, ada ikatan kebersamaan. Ya, sampai dengan saat ini Jember Fashion Carnaval masih menampilkan paradenya dengan berbagai macam 220
jemaah. Namun pada tahun 2013 kuota jamaah haji Indonesia dipangkas oleh Kementerian Haji Negara Kerajaan Saudi Arabia hingga mencapai 168.000 saja. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan di area Masjidil Haram dan pengurangan kuota juga terus berlanjut hingga tahun 2014, 2015 dan juga 2016 meskipun sudah ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menambah kuota haji bagi negara ini. Seperti misalnya pada tahun 2015 langsung pertemuan antara Presiden Joko Widodo juga dengan Kementerian Haji dan juga janji yang sudah pernah disampaikan oleh Kementerian Haji Arab Saudi pada tahun 2015 untuk menambah kuota jamaah haji pada tahun 2016. Namun nampaknya belum banyak perubahan ataupun penambahan signifikan kuota karena Kementerian Haji Arab Saudi menambahkan ataupun menyatakan bahwa perbaikan ataupun selesainya perbaikan di area Masjidil Haram tidak bertambah signifikan terhadap kuota, namun lebih kepada menginginkan kenyamanan bagi para jamaah haji. Kita akan bergerak ataupun melihat informasi selanjutnya. Ya, ini adalah tata cara pendaftaran haji di Indonesia, baik itu untuk haji reguler ataupun haji khusus yang hampir sama secara keseluruhan langkah-langkahnya. Dimulai dari membuka rekening haji, lalu juga membubuhkan surat keterangan sehat dan juga golongan darah, serta mengisi surat pendaftaran pergi haji ataupun SPPH di kantor Kemendag. Mungkin pada 10 atau 5 tahun terakhir masih banyak praktik-praktik yang tidak sesuai ataupun melalui calo di tahapan yang ketiga ini, namun pada 5 tahun terakhir ini sudah banyak calo-calo yang sudah ditertibkan oleh Kementerian Agama dan sudah tidak banyak ditemui praktik ini di lapangan. Serta langkah selanjutnya adalah mengajukan porsi di bank, tentunya setelah rekening tabungan dari calon haji lebih dari 25 juta rupiah. Di tahap inilah terkadang sering dimanfaatkan oleh biro-biro haji ataupun biro-biro perjalanan yang menginginkan agar peserta ataupun calon jemaah haji yang sudah memiliki uang lebih agar dapat berangkat terlebih dahulu atau memiliki porsi terlebih dahulu untuk selanjutnya lapor ke kantor Kementerian Agama untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan ini adalah celah jual beli kuota haji. Kita akan lihat poin yang pertama adalah daerah dengan peminat yang cukup tinggi dan juga jangka waktu yang panjang. Tadi kita bisa melihat ada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang waktu tunggunya bahkan hingga 2055, artinya lebih dari 30 tahun. Maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab dan langsung membeli kuota dari daerah lain yang kuota daerahnya cukup rendah dengan waktu ataupun juga waktu keberangkatan yang sedikit kosong. Serta ada langkah lainnya yaitu memanfaatkan kuota dari pendamping haji yang banyak juga dibeli oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab karena banyak sekali pendamping-pendamping haji yang sebenarnya sudah dikuotakan oleh Kementerian Agama namun pada akhirnya tidak terpakai dan kuota kosong inilah yang banyak diperjualbelikan. Villa yaitu 9 defile yang dihadirkan dan tentunya akan meriah lagi dan kita nantikan nanti Asian Games dengan bertemakan olahraga. Zilvia dan Iqbal, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vera Baso melaporkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Anda kembali di Metro Kini, pemirsa. Pagelaran busana Jember yang digelar setiap tahun menjadi salah satu atraksi yang menarik turis mancanegara. Dalam pameran Adi Busana tahun ini, Jember Fashion Carnival hadir dengan kemeriahan elemen nasionalisme dalam tiap busananya. Warna-warni meriah yang dilukis pada wajah dan busana model ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Kali ini, kesempatan untuk memamerkan kekayaan desain Nusantara hadir dalam Jember Fashion Carnival atau JFC 2016. Kali ini, pagelaran yang berlangsung dari 24 hingga 28 Agustus ini bertemakan revival atau kebangkitan. Tak hanya menonjolkan kultur lokal, namun perayaan Adi Busana ini juga mengangkat semangat patriotisme, perdamaian, agama, serta teknologi. Busana bernuansa alam juga ikut meramaikan peragaan busana ini, seperti elemen flora, fauna, bahkan kebakaran hutan. Dalam acara puncak pada hari Minggu ini, 2.000 model akan mengenakan kostum dari desainer sekaligus penggagas JFC, Dinan Faris. Selain itu, kemeriahan acara internasional ini juga akan menghadirkan arak-arakan bertajuk Asian Games 2016. Pagelaran yang digelar di Jember, Jawa Timur ini membawa kebanggaan tersendiri karena menjadi karnaval terbaik di Asia, serta menjadi pagelaran busana terbaik ketiga di dunia di bawah peringkat Rio de Janeiro dan Prancis.
Ya, ajang karnaval terbesar di Indonesia kembali digelar di Jember, Jawa Timur. Jember Fashion Carnaval 2016 digelar di alun-alun Kabupaten Jember. Kita langsung bergabung bersama rekan Vera Bahasuan untuk mengetahui bagaimana kemeriahan atau persiapannya langsung dari alun-alun Jember. Vera, bagaimana sejauh ini persiapan dari gelaran Jember Fashion Carnaval yang terpantau di sana? Ya, Iqbal, persiapan puncak acara Jember Fashion Carnaval 2016 ini sudah mulai terlihat. Beberapa peserta sudah mulai menyiapkan kostumnya. Dan di hari puncak Grand Carnaval ini akan menghadirkan 9 defile. Dan peserta sendiri ini ada berjumlah 600 orang. Mereka terdiri dari mahasiswa, pelajar, baik yang datang dari Jember maupun beberapa wilayah di sekitarnya. Nah, Jember Fashion Carnaval 2016 ini memang event fashion yang terbesar di Indonesia dengan penuh kostum dan pentas seni meriah. Kemarin gelaran acara Jember Fashion Carnaval dengan tema Wonderful Archipelago dengan peserta dari Kepulauan Riau dan Jawa Tengah, yaitu dari Batik Solo Carnaval. Nah, selain itu para pejabat juga ikut memeriahkan, diantaranya Bupati Jember, Bupati Sumeneb, dan Wakil Bupati Sidoarjo yang juga ikut parade dengan defile. Nah, Jember Fashion Carnaval 2016 ini memang berlangsung sejak tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2016 ini. Dan inilah salah satu event fashion dan budaya paling terkenal di Indonesia yang sudah mendunia, dikemas dalam rangkaian karnaval dan menghibur para wisatawan. Tahun ini bertemakan Revival yang merupakan lambang kebangkitan Indonesia. Nah, JFC ini sendiri merupakan event yang sudah berlangsung selama 15 tahun di Jember, Jawa Timur. Lewat event ini pula, nama Jember pelan-pelan makin terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak tahun 2008, angka kunjungan wisatawan yang datang ke JFC ini 250.000, sedangkan tahun kemarin ini sudah mencapai 800.000 wisatawan. Dan untuk gelaran acara Grand Carnaval pada puncaknya hari ini akan dimulai pada pukul 1 siang nanti. Ya, Iqbal, sementara demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Ya, tampaknya akan meriah sekali di sana. Terima kasih Vera Bahasuan melaporkan langsung dari Jember. Hingga kini Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri terus berupaya untuk memulangkan 177 WNI calon jamaah haji yang masih ditahan imigrasi Filipina. Jamaah calon haji yang ditahan diduga menjadi korban penipuan Biro Perjalanan Haji dengan memanfaatkan kuota haji yang terbatas dan daftar tunggu yang lama. Berikut pemaparan dari Ferry Prihadi. Ferry, silahkan. Ya, terima kasih Stefani, dan pemirsa, saya saat ini sudah memiliki sejumlah data yang sudah kami kumpulkan sebelumnya, dan peristiwa 177 warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih tertahan di Filipina seolah membuka mata kita bahwa masih ada praktik-praktik yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kita akan coba lihat dari beberapa data yang sudah kami kumpulkan mengenai beberapa celah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Biro Perjalanan Haji terhadap para calon jemaah haji Indonesia. Kita memiliki data yang pertama, di sini ada daftar tunggu calon haji secara provinsi, ada 5 provinsi yang kami lihat di sini, dan ini adalah secara kabupaten ataupun kota. Jika bisa kita lihat, ada Kabupaten Sidrap yang memiliki daftar tunggu yang bahkan mencapai tahun 2055, artinya harus menunggu hingga 39 tahun sebelum pada akhirnya calon jemaah haji dapat berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu hal yang ironi karena kuota dari daerah tersebut dikatakan cukup rendah, hanya dalam kisaran ratusan saja. Hal ini yang bisa saja dijadikan celah oleh Biro Perjalanan untuk memberangkatkan calon jemaah haji yang ingin segera bergerak ke Tanah Suci dalam waktu yang singkat ataupun yang cepat. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini adalah informasi kuota haji Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2012, jamaah haji Indonesia memang masih menempati jamaah tertinggi hingga saat ini dengan kuota lebih dari